semuanya, salam sehat. Saya Nova Sri Manjorang, guru di SMP Negeri 1 Atap 2 Merek. Saat ini saya akan menyapa Bapak Ibu guru semuanya untuk menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Sebelumnya, SMP Negeri 1 Atap 2 Merek ini berada di Desa Pancur Batu, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Sekolah ini berada di daerah pedesaan yang tidak jauh dari kaki Gunung Sipiso-Piso dan juga Gunung Sibuatan, yang menyebabkan udara di sekolah ini sangat sejuk. Meskipun berada di daerah pedesaan, tidak akan mengurangi semangat kami untuk tetap semangat belajar. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak video pembelajaran yang telah saya siapkan. Selamat menyaksikan. Di dalam dunia pendidikan, pembelajaran mendalam adalah suatu pendekatan pedagogis yang menekankan pada penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tujuannya bukan sekedar untuk menghafal, tetapi agar siswa memahami secara mendalam konsep ataupun materi dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, pendekatan pembelajaran mendalam ini bertujuan untuk menggeser fokus dari sekedar menghafal menjadi penguasaan kompetensi dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Adapun contoh penerapan pada saat pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, siswa tidak hanya menghafalkan definisinya, melainkan siswa juga akan memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. Peserta didik juga mampu mengaplikasikan dengan membuat model kecerdasan artifisial sederhana untuk mengklasifikasikan gambar. Dan peserta didik mampu merefleksikan hasil dan mendiskusikan masalah etika AI. Perkembangan kecerdasan artifisial atau AI menuntut peserta didik tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pengguna yang kritis, etis, dan bertanggung jawab. Sebagai institusi pendidikan, SMP Negeri 1 Atap 2 Merek menghadapi tantangan spesifik dalam mewujudkan hal tersebut, yaitu keterbatasan sarana prasarana digital, terutama jumlah perangkat keras dan akses internet yang belum merata. Kondisi inilah yang menyebabkan materi coding dan kecerdasan artifisial hanya diajarkan secara teoritis. Oleh karena itu, saya menerapkan strategi pembelajaran inovatif yang fokus pada pembelajaran mendalam dengan memanfaatkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan aktivitas Unplugged untuk menjembatani kesenjangan antara tuntutan kurikulum dan realitas fasilitas di sekolah. Adapun hasil yang diharapkan dalam menerapkan strategi pembelajaran ini ialah peningkatan kemampuan peserta didik dalam berpikir komputasional melalui proyek nyata yang dilakukan di sekolah. Terbentuknya kesadaran etika dan literasi resiko AI menjadikan siswa pengguna teknologi yang bertanggung jawab selaras dengan 8 dimensi profil lulusan. Serta diharapkan peserta didik mampu berkomunikasi dengan tools AI secara kreatif dan kritis. Peserta didik di SMP Negeri 1 Atap 2 Merek familiar dengan aplikasi teknologi sehari-hari, namun belum mampu berpikir secara sistematis dan kritis terhadap teknologi yang mereka gunakan. Pembelajaran ini dengan materi komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial, di mana peserta didik akan dihadapkan pada masalah komunikasi, misalnya membuat pesan pengumuman. Nah, di sini peserta didik dihadapkan dengan masalah konkret yang telah dihadapi mereka di kehidupan nyata. Peserta didik sering menggunakan kecerdasan artifisial, namun tidak efektif dalam memberikan prompt.
Pada pembelajaran kita hari ini, siswa akan membuat pesan atau slogan paling kreatif dan efektif menggunakan kecerdasan artifisial untuk mengatasi keterlambatan siswa setelah bel istirahat. Seperti yang biasa kalian lakukan sebagai siswa. Peserta didik diminta untuk membuat pesan atau slogan yang sangat persuasif dan lucu dengan menggunakan kecerdasan artifisial yang sering digunakan seperti ChatGPT, Gemini AI, Meta AI, Copilot, Cici AI, dan lain sebagainya. Peserta didik akan dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok akan melakukan 3 eksperimen dengan prompt yang berbeda dengan bantuan dari kecerdasan artifisial yang digunakan. Peserta didik akan melakukan eksperimen sesuai dengan instruksi di LKPD. Adapun eksperimen pertama yaitu dengan menggunakan prompt minimalis atau prompt gagal paham, di mana tujuannya untuk melihat hasil eksperimen yang buruk. Untuk eksperimen kedua yaitu eksperimen prompt RTB. R-nya yaitu role yang menyatakan peran, T-nya yaitu tasks yang menyatakan tugas, dan B-nya yaitu boundaries untuk menyatakan batasan. Oke, satu-satu ya. Dan yang terakhir yaitu eksperimen prompt gaya gila atau out of the box. Prompt ini merupakan gaya bahasa atau ide unik yang dapat digunakan oleh siswa untuk mencoba gaya dari kecerdasan artifisial. Setelah melakukan ketiga eksperimen tersebut, peserta didik diminta untuk menganalisis ketiga eksperimen untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari ketiga prompt yang telah digunakan. Selanjutnya, setelah menganalisis hasil dari ketiga prompt yang telah dilakukan, peserta didik diajak untuk membuat keputusan kritis bagaimana hasil prompt yang paling efektif yang digunakan oleh peserta didik. Dari hasil keputusan yang telah dibuat, peserta didik akan diminta untuk mempresentasikan hasil prompt mana yang paling baik menurut kelompoknya. Nah, untuk bentuk asesmen sumatifnya dari pembelajaran ini diharapkan siswa mampu membuat slogan atau poster yang dapat dipajang di mading sekolah ataupun di kelas. Berdasarkan implementasi rencana pembelajaran pada materi komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial, peserta didik mampu berpikir komputasional serta berhasil melaksanakan pembelajaran dengan efektif meskipun dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur. Model pembelajaran based learning mampu dipandukan dengan strategi pembelajaran mendalam serta teknik unplug. Tim mampu untuk menjembatani keterbatasan tersebut serta meningkatkan kompetensi siswa khususnya pada dimensi bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Dampak paling signifikan adalah terciptanya kesadaran etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi kecerdasan artifisial di kalangan peserta didik. Untuk peserta didik, diharapkan agar tetap semangat serta mempertahankan kemandirian dan gotong royong yang telah terbentuk, sehingga menjadikan pelajar yang kritis dan etis dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sedang berkembang. Serta diharapkan sekolah dapat terus mendukung upaya pengembangan literasi digital dengan mengalokasikan sumber daya untuk penambahan perangkat keras serta peningkatan akses internet sehingga dapat membantu guru terus mengembangkan variasi pembelajaran dan memperluas integrasi prompt engineering yang telah dilakukan dalam pembelajaran serta memanfaatkan hasil praktik baik untuk kolaborasi antar lintas mata pelajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, telah sampai kita pada akhir pembelajaran mendalam mengenai materi komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Dalam sesi ini, poin penting yang perlu kita ingat, yang pertama yaitu
AI adalah mitra. Ingatlah, tools ini bukan pengganti melainkan mitra cerdas yang dapat membantu kita untuk menyusun, merangkum, serta menyempurnakan alur komunikasi dalam tim coding. Yang kedua, etika dan resiko. Selalu perhatikan aspek etika dan privasi saat menggunakan AI. Dan yang ketiga, eksplorasi berkelanjutan, yaitu di mana AI ini terus bergerak sangat cepat. Teruslah bereksplorasi dengan tools terbaru dan temukan cara-cara inovatif untuk mengintegrasikannya ke dalam proyek coding dan komunikasi harian kalian. Terima kasih atas semangat dan antusiasme Bapak Ibu dalam pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini dapat menjadi bekal yang berharga untuk mengoptimalkan efektivitas dan produktivitas Bapak Ibu di dunia pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus berkarya dengan teknologi. Salam coding.